Itu total semuanya itu adalah 9,1 miliar, 575 juta dolar. Untuk menyelamatkan satu kolonel yang sangat berharga. Jadi seperti dalam film, untuk menjaga harkat martabatnya bagi negara yang tidak bisa membiarkan ditangkap, mengorbankan senilai 9,1 triliun atau masih jumlah juta dolar. Pak Agung, Donald Trump ini kan mengatakan tadi seperti yang disinggung Pak Agung, akan menyerang atau menghancurkan jembatan lalu juga fasilitas energi Iran. Dalam konteks ini yang paling mungkin operasi militer serangan udarakah yang akan dilancarkan? Oh ya, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Amerika untuk melaksanakan serangan untuk masuk ke ini karena darat mungkin, tapi laut pun juga akan mengirimkan rudal jelajah Tomahawk ya, yang jumlahnya sudah sangat terbatas. Jadi gini, sekarang ternyata Iran setelah 1,5 bulan, hampir 1 bulan 1 minggu, itu ternyata pertahanan udaranya sebetulnya masih ada. Namun karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa head to head langsung berhadapan, ya mereka hanya menggunakan pertahanan udaranya S-400 yang terkenal itu dengan cara gerilya. Dinyalakan kalau perlu untuk mendapatkan data awal masuk, kemudian dimatikan, data itu disalurkan kepada sensor-sensor inframerah yang terletak di sepanjang jalan, untuk kemudian sensor inframerah akan mengantarkan, memantau pesawat-pesawat itu sampai titik yang tertentu bahkan ditembak. Yang terbang rendah akan terkena, yang terbang tinggi tentu tidak, karena memang inframerah itu terbatas ketinggiannya. Jadi nanti kira-kira pelaksanaannya adalah menggunakan pembom ketinggian tinggi, walaupun pesawat tempur yang digunakan ngebom ya pasti tinggi, di atas 30.000 kaki, menggunakan stand-off missile atau rudal jarak jauh dan juga rudal jelajah jarak jauh, seperti itu. Jadi tidak akan ada lagi yang berani terbang cukup rendah karena risikonya nggak bisa. Karena kemarin pada saat jatuhnya pesawat F-15, ada dua teori ya. Pesawat F-15 itu jatuh karena ada rencana untuk mengambil uranium dekat Isfahan. Makanya kenapa ada 2 Hercules MC-130 yang stranded di sana, kemudian kecelakaan, sebetulnya tabrakan itu di bawah. Oh, tapi ada tabrakan ya Pak ya? Iya, kelihatan kan dari 2 pesawat ini kan nggak mungkin ada satu mau landing, satunya mungkin berbelok, ada koordinasi yang nggak jelas, itu kayaknya tabrakan. Pokoknya yang jelas mereka rusak. Tapi ada teori keduanya adalah dimulai dengan pesawat F-15 yang ketembak terus jadi. Dalam saat recovery F-15 itu mereka melakukan 150 pesawat, terdiri dari termasuk 64 pesawat tempur, kemudian sekitar 20 pesawat tanker, dan jadi operasi yang masih besar-besaran untuk melindungi, memaksa para prajurit-prajurit Iran ataupun para polisi Iran yang mengejar itu untuk ditahan supaya nggak mendekati. Kemudian ada dramanya ini. Jadi bayangkan 150 pesawat dan kehancuran yang terjadi bisa dihitung ya. F-15 $100 juta, 2 MC-130 itu satu masing-masing $150 juta itu karena dia spesial pesawat C-30 tapi spesial 2, ditambah lagi berapa, kemudian ditambah satu pesawat A-10 Thunderbolt sekitar 30 juta ya. Kemudian ditambah lagi dengan 2 Pevok, itu mahal sekali. Kemudian ditambah lagi dengan satu F-16 yang tidak sampai jatuh tapi hilang. Kemudian ada 2 pesawat Little Bird helikopter, cukup mahal. Dan terakhir adalah drone Reaper yang harganya masing-masing 30 juta. Itu total semuanya itu adalah 9,1 miliar, 575 juta dolar. Untuk menyelamatkan satu kolonel yang sangat berharga. Jadi seperti dalam film, untuk menjaga harkat martabatnya bagi negara yang tidak bisa membiarkan ditangkap, mengorbankan senilai 9,1 triliun atau masih jumlah juta dolar. Jadi, dan untuk menutup itu sampai pidato Presiden Trump sendiri cerita, wah ini kehebatan gini. Tapi dari situ juga kelihatan kebocor kan, berapa yang digunakan, berapa yang dikerahkan. Jadi total biaya mungkin termasuk biaya terbang segala macam. Mungkin juga ada yang tewas kan, kelihatan tuh ada yang pesawat helikopter ditembak jatuh, orang loncat, tapi kan nggak disebutkan. Itu mungkin totalnya bisa mendekati hampir 600-700 juta dolar sampai 10 triliun. Itu jadi sebetulnya mungkin ucapan keras Trump itu nutupi jangan sampai orang terlalu konsentrasi lari ke membahas soal katastrofik sukses satu kolonel, tapi kata berencana untuk sekian triliun, 10 triliun lebih itu. Ini saya teringat satu film Behind Enemy Lines yang di mana pilot Amerika Serikat waktu itu jatuh di Yugoslavia ya kalau nggak salah. Ini juga drama yang dijelaskan oleh Pak Agung tadi sangat menarik dan